para sahabat itu mereka punya semangat tinggi di dalam beribadah dan stabil, ya, dan stabil. Kenapa? Karena mereka ini ada yang bimbing. Ketika mereka melihat wajah Rasulullah, maka ada semangat untuk meniru beliau, ada semangat untuk beribadah, dan ada yang mengontrol, karena ibadah mereka dikontrol dengan ilmu, ya. Jadi di dalam menjalani ibadah kita ini ya perlu adanya mursyid, ya. Jadi orang yang punya ilmu yang mumpuni, mapan, ya, yang dijadikan sebagai guru, agar ibadah tidak hanya berpatokan pada perasaan, agar ada yang menegur, menjelaskan dalil-dalilnya itu, standarnya itu seperti ini. Karena kalau tidak, maka akan melampaui batas dan akan ada ketimpangan, ya. Jadi orang melampaui batas ini timpang, cara ibadahnya itu bertimpang, ya. Seperti orang-orang Khawarij, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim itu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul yakhruju fikum qaumun, ya, nanti akan ada, ya, petinggal Rasulullah SAW itu nanti akan keluar dari, mungkin dari kalian nanti ini ada orang-orang, sekelompok orang itu, ya, yang tahkiruna sholatakum ma sholatihim, ya, mereka itu menghina sholat kalian karena tidak sebanding dengan sholat mereka. Mereka luar biasa sholatnya, tapi tidak dibimbing dengan ilmu. Demikian juga wasiyamakum ma'asiyamihim, ya, mereka ini puasa kalian ini dihina oleh mereka karena puasa mereka ini luar biasa, sangat ini semangat di dalam puasa, tapi tidak dibimbing oleh ilmu. Wa amalakum ma'amalihim, demikian juga amalan-amalan kalian yang lain, ya, dihina oleh amalan mereka karena mereka luar biasa, tapi tidak dibimbing oleh wahyu, hanya perasaan semangat saja. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an akan tapi wala yujawizu hanajirahum, bacaan Al-Qur'an mereka tidak sampai kerongkongan, tidak sampai ke hati, ya. Jadi ada ketimpangan mereka orang-orang Khawarij. Jadi semangat sholatnya tapi kemudian menghalalkan darah kelompoknya Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ada kisah itu, ini termasuk pendukung Ali, ya, langsung dibunuh. Wanita, seorang laki-laki dan istrinya yang hamil dibunuh. Tapi kemudian ketika ada orang kafir lewat, aman. Kenapa? Ya, karena mengambil apa gitu, kita harus mengambil harta ini, mau ngambil harta, kita nggak ngambil kecuali dengan harga, ya. Kenapa? Karena ngambil harta orang ini namanya ngambil harta yang haram, kan gitu, kan ketimpangan, ya. Dalam masalah darah itu nggak diperhatikan ilmunya, dalam masalah mungkin sholat tinggi, ya. Dan sering kita jumpai seperti itu, ya. Mungkin jenggotnya luar biasa kalah jenggotnya Ustadz Budi ini mungkin, ya. Tapi nikah nggak pakai wali, asal nikah, ya. Kan kadang seperti itu, karena apa? Tidak dibimbing oleh wahyu. Jadi pentingnya ini standar keilmuan, ini standar ketakwaan itu adalah harus merujuk kepada dalil Rasulullah bagaimana, dan harus imbang, ya, antara tauhid, ibadah, akhlak ini harus diseimbangkan. Semua harus mendapatkan perhatian, bukan hanya tauhid saja, bukan hanya fikih saja, bukan hanya akhlak saja, tapi semuanya nih. Makanya ibadah yang benar adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Islam itu adalah agama wasatan, agama pertengahan, agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Jadi kalau ada dalilnya dan dibimbing dengan ilmu, maka tampak indah mengamalkan Islam itu. Tapi kalau hanya dibimbing oleh semangat, nanti akan ada ketimpangan. Dari masalah ini, Masya Allah luar biasa, tapi kemudian kok istrinya gak nutup aurat, biasa saja.
Karena tadi hanya tadi ya, letupan-letupan semangat. Maka penting kita mengkaji dalil, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar pijakan kita di dalam beribadah.